Di dalam tubuh kita, usus besar bukan hanya menyerap cairan, tetapi juga menjadi perlambang bagaimana kita menyerap dan mengamalkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Juli Mutia Ausari, terapis dan instruktur terapi Gusmus Raksa Jasad Kota Cimahi. Menyapa para gamers dimanapun berada. Bagaimana kabarnya rekan-rekan hari ini? Di Ramadan hari ke-13 ini mari kita sama-sama berdoa semoga semua niat baik kita dimudahkan oleh Allah, diberikan kesehatan lahir dan batin serta dilimpahkan rezeki yang berkah yang terus bisa kita rasakan. Amin ya robbal alamin. Rekan-rekan, pada pertemuan sebelumnya saya sudah berbagi tentang bagaimana paru-paru, lambung, dan jantung bekerja secara pasti alam dan budaya dalam metode terapi Gusmus Raksa Jasad. Dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang peran organ usus besar yang tidak kalah pentingnya bagi kesehatan tubuh kita. Namun sebelumnya pastikan rekan-rekan sudah subscribe channel ini agar terus mendapatkan manfaat dari setiap ilmu yang saya bagikan. Pertama, kita awali dari letak usus besar di dalam tubuh. Usus besar atau kolon terletak setelah usus halus dalam sistem pencernaan. Posisinya dimulai dari perut kanan bawah atau disebut cecum, naik ke kanan atas yang disebut dengan kolon ascendens, melindungi ke kiri atas ya, kolon transversum, kemudian turun ke kiri bawah yaitu kolon descendens hingga berakhir di rektum dan anus. Usus besar ini mengelilingi usus halus sehingga bentuknya menyerupai bingkai yang mengitari bagian tengah perut. Meskipun usus besar tidak mencerna makanan secara kimiawi seperti usus halus, organ ini tetap memiliki beberapa fungsi yang sangat penting bagi tubuh, yaitu yang pertama, menyerap air dan elektrolit. Sisa makanan yang masih cair dari usus halus akan diserap kembali airnya oleh usus besar, sehingga berubah menjadi feses yang lebih padat. Yang kedua, membentuk dan menyimpan feses. Usus besar mengumpulkan sisa hasil pencernaan dan membentuk menjadi tinja sebelum dikeluarkan dari tubuh. Dan yang ketiga, fermentasi oleh bakteri usus. Di dalam usus besar terdapat bakteri baik yang membantu mencerna sisa serat makanan, menghasilkan vitamin K dan beberapa vitamin B, serta menghasilkan gas dalam proses fermentasi. Kemudian yang keempat, mengeluarkan limbah. Usus besar juga berperan dalam mengatur proses pengeluaran feses melalui rektum dan anus. Apabila fungsi usus besar terganggu, maka beberapa keluhan yang bisa muncul di antaranya sembelit atau konstipasi, yaitu sulit buang air besar, feses menjadi keras. Kemudian diare. Buang air besar terlalu sering dengan feses yang cair. Perut kembung atau bergas ya, yaitu perut terasa penuh dan tidak nyaman rekan-rekan. Nyeri atau kram perut biasanya terasa di bagian bawah perut. Lalu adanya darah pada feses, bisa berwarna merah segar, misalnya pada wasir atau kolitis, atau berwarna gelap yang bisa mengarah pada gangguan serius seperti luka pada usus atau kanker. Rekan-rekan, agar usus besar tetap sehat, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di antaranya. Yang pertama, konsumsi makanan tinggi serat, dan serat membantu melancarkan gerakan usus, mencegah konstipasi, kemudian juga memperbanyak konsumsi sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Air membantu menjaga feses tetap lunak sehingga proses buang air besar lebih lancar. Yang ketiga, rutin berolahraga. Olahraga membantu meningkatkan gerakan peristaltik usus sehingga sistem pencernaan bekerja lebih baik. Serta yang keempat, konsumsi probiotik. Probiotik akan membantu menjaga keseimbangan bakteri baik dalam usus besar. Dan yang kelima, hindari makanan terlalu pedas dan berlemak. Jenis makanan ini dapat menyebabkan iritasi pada usus besar, rekan-rekan. Serta yang keenam, jangan menahan buang air besar.
Kebiasaan menahan buang air besar dapat menyebabkan konstipasi dan gangguan pencernaan lainnya. Dalam metode terapi Gusmus Raksa Jasad, usus besar secara pasti alam dan budaya melambangkan proses penyerapan dan pengamalan ilmu. Usus besar menyerap cairan dan menyalurkannya kembali ke dalam sirkulasi darah melalui gerakan peristaltik, rekan-rekan. Ini menggambarkan bahwa proses penyerapan ilmu juga harus terus bergerak sesuai dengan petunjuk ilmu tersebut, sehingga menghasilkan pemahaman. Lalu, siapa yang memberikan petunjuk ilmu itu? Mereka adalah orang-orang istimewa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, yaitu para guru-guru kita. Karena itu, teruslah bergerak dan menebar manfaat, serta amalkan ilmu yang kita miliki. Sebagaimana usus besar, jika ia tidak mengeluarkan apa yang diserap, maka terjadi konstipasi. Begitu juga dalam kehidupan. Ketika kita tidak bergerak, hidup terasa terhenti dan masalah datang silih berganti. Namun, jika gerakannya berlebihan tanpa penyerapan, maka terjadilah diare yang membuat tubuh menjadi lemas dan dehidrasi. Begitulah juga kehidupan, bergerak tanpa ilmu akan melelahkan, dan ilmu tanpa diamalkan tidak akan memberi manfaat. Demikian rekan-rekan, sharing saya hari ini tentang organ usus besar. Semoga dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya berharap ilmu ini tidak hanya berhenti pada rekan-rekan yang menonton, tetapi juga bisa terus disebarkan kepada banyak orang. Saya Juli Mutia Apsari, Badar Pancasona Inggitna Bari Cicing, lumampahna tengalengkang, nu jauh gera deketan, nu deket gera dehesan, nu anggang gera datangan, cirina satangtung diri. Tiluhur sausap rambut, tihandap sahibas dampal, tigigir sagulir cingir, di tengah saaya-aya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.